Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2010. Abraha menguasai Yaman dan terbunuhnya Arya. Ibnu Ishaq berkata, Arya berdiam di Yaman dalam beberapa tahun sebagai penguasa untuk kawasan itu. Kemudian terjadi persaingan dalam penguasaan Habasyah antara dirinya dengan Abraha, salah seorang tentaranya, sehingga Habasyah terpecah menjadi dua. Setiap pihak mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Kedua kubu kemudian bergerak untuk menyerang kubu lainnya. Tak kala kedua pasukan telah saling mendekat, Abraha mengirim surat kepada Arya, sesungguhnya tidak selayaknya kau menjadikan orang-orang Habasyah saling bunuh antara mereka sehingga engkau membinasakannya. Maka majulah kepadaku untuk duel satu lawan satu. Siapa yang menjadi pemenangnya, dia kembali pada tentaranya. Arya kemudian membalas surat itu, kau benar. Maka Abraha segera keluar untuk menyongsongnya. Abraha adalah seorang laki-laki bertubuh pendek gemuk, seorang penganut agama Kristen. Arya pun segera keluar menyongsongnya. Arya adalah seorang lelaki yang tinggi besar dan ganteng, dan dia memegang sebilah lembing. Sementara di belakang Abraha, seorang pelayannya, yang bernama Atauda, siap melindungi punggungnya. Kemudian Arya mengangkat lembingnya dan mengarahkannya ke tengkorak kepala Abraha hingga membelah alis matanya, hidungnya, mata, dan kedua bibirnya. Oleh sebab itulah dia disebut Abraha al-Ashram karena terbelah, si muka belah. Setelah itu, Atauda melepas diri dari punggung Abraha dan menikam Arya, dan dia pun berhasil membunuhnya. Maka pasukan Arya menyambut Abraha sebagai pemimpin mereka. Sementara Abraha membayar diat, denda uang darah, atas kematian Arya. Tak kala berita ini sampai pada Najasyi, dia murka semurka-murkanya. Kemudian dia berkata, dia telah berlaku di luar batas atas gubernurku dan membunuh tanpa ada perintah dariku. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan Abraha hingga dia menginjakkan kaki di negerinya, kemudian dia akan memotong ubun-ubunnya. Maka Abraha segera mencukur rambut kepalanya, kemudian dia memenuhi sebuah kantong dari kulit dengan tanah Yaman, lalu dia kirimkan kepada Najasyi. Dalam isi surat tersebut, dia menulis, wahai paduka raja, sesungguhnya Arya adalah budakmu dan saya adalah budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memaknai perintahmu, namun semua ketaatan adalah untuk paduka. Hanya saja aku lebih kuat untuk mengendalikan orang-orang Habasyah di Yaman dengan lebih teliti dan lebih terampil. Dan aku telah mencukur semua rambut kepalaku tatkala sampai berita kepadaku tentang sumpah sang raja, dan aku mengirimkan kantong kulit berisi tanahku untuk diletakkan di bawah kedua kakimu agar sumpah tidak berlaku padaku. Tak kala hal itu sampai pada Najasyi, maka dia pun rela dan membalas suratnya sebagai berikut, hendaklah engkau tetap diam di negeri Yaman sampai datang perintahku. Maka tinggallah Abraha di Yaman.